Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma qawwil Islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa qasrim ala ma 'anid-din rabbi ikhtim lana minka bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu وأعز جنده وحزب الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين والمسلمين والمستغفرين ليلا ونهارا أن يكونوا من التائبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد نبي المصطفى ونور الهدى وشمس الدهى وبدر الدجى وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. Ma'asyiral muslimin hadirin hadirat jamaah salat hari raya Idul Adha yang senantiasa diangkat derajatnya, dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari ini di antara diri kita masih juga dianugerahkan oleh Allah kehidupan terbaik. Ketika hari ini di antara diri kita masih juga dianugerahkan oleh Allah jabatan, kesempatan terbaik menurut Allah. Untuk itulah kemudian tiada satupun kalimat yang mampu mewakili atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua hari ini. Nikmat tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki dan ayunan tangan kita hari ini, kecuali dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada pula satupun kalimat yang mampu mendekatkan diri kita dengan nur cahaya yang nan jauh di sana. Cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita hari ini tidak pernah melihat raut indah wajahnya, namun beliau senantiasa memikirkan nasib para umatnya, kecuali kedekatan kita dengan beliau dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya bulan Dzulhijjah, datangnya hari raya Idul Adha adalah sebagai pelipur hati hamba yang sedang rindu serindu-rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ketika saudara-saudara kita kemudian hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji bukanlah sekedar mau, ibadah haji bukanlah sekedar mampu, tapi haji itu adalah mereka yang benar-benar terpanggil dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lainnya,
Allah memberikan kesempatan kita untuk dapat melaksanakan ibadah Idul Kurban, menyembelih hewan kurban yang syarat nilai akan ketuhanan dan syarat nilai akan sosial. Pada akhirnya kemudian hakikatnya hari ini Allah sedang mengajarkan diri kita, hamba yang terbaik adalah hamba yang saleh pribadinya dan saleh terhadap sosialnya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika hari ini, ketika takbir, kumandang tahlil tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, yang menandakan bahwa Allah muliakan hari ini, Allah muliakan bulan ini, Allah muliakan kita semuanya. Di saat jutaan umat muslim saudara kita melaksanakan ibadah haji, melaksanakan wukuf di padang Arafah, yang hanya kemudian memakai kain putih, yang hanya kemudian memakai pakaian ihram, yang berarti bahwa pada hakikatnya kita semua di hadapan Allah itu adalah hal yang sama. Bahkan Allah kemudian memberikan sebuah pesan, fala tuzakku anfusakum, jangan pernah kemudian hari ini di antara diri kita merasa yang paling bersih, merasa yang paling suci, merasa yang paling benar. Wa huwa a'lamu biman ittaqa. Sesungguhnya hanyalah Allah lah yang benar-benar tahu siapa di antara diri kita yang ikhlas dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitabnya Hikam pernah memberikan sebuah nasihat, laula jamilu sitrih lam yakun amalun aslan lil qabul. Kalau bukan karena penutupnya Allah yang sangat indah, penutupnya Allah yang luar biasa menutupi kekurangan, kekhilafan diri kita, yakinlah bahwa tidak ada satu amalan sebenarnya yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini kita menghiasi hari raya Idul Adha dengan kalimat takbir, ingatkah dan bukankah kemudian bahwa dahulu kala kita lahir menjadi seorang bayi, menjadi seorang anak, dikumandangkan takbir di telinga kita. Suatu hari nanti kita akan pergi dari dunia ini, juga akan dikumandangkan kalimat takbir. Adzan diawali dengan kalimat takbir, salat kita diawali dengan kalimat takbir. Bahkan beberapa saat setelah ini kita akan menyembelih hewan kurban dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari sejenak hari ini kita tundukkan jiwa raga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah hari ini sedang memberikan isyarat, Allah hari ini sedang memberikan ajaran kepada diri kita bahwa tiada yang lebih indah, tiada yang lebih besar, tiada yang lebih segalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekencang apapun kita memegang dunia ini, secepat apapun kita berlari untuk dunia ini, toh pada akhirnya kemudian hanya Allah lah yang benar-benar kita akan tuju. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kita ini dari Allah, diproses dari Allah, dan suatu hari nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hari raya Idul Adha yang kemudian jatuh berada di bulan Dzulhijjah, yang kemudian sangat masyhur dengan beberapa ibadah haji, ibadah menyembelih hewan kurban yang ada hanya di dalam bulan Dzulhijjah. Pada akhirnya kemudian dua ibadah itu tidak bisa kita lepaskan dari sesosok Nabiullah agung, kekasih Allah bernama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam yang ajaran-ajarannya akan diteruskan oleh nabi-nabi setelahnya. Summa uhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa. Seorang Nabiullah Ibrahim yang dalam perjalanan kehidupannya senantiasa diberikan oleh Allah ujian, musibah datang silih berganti di dalam hidupnya. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Tapi apa yang terjadi ketika ujian itu datang dalam kehidupannya, musibah itu kemudian menguji keimanannya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Pada akhirnya kemudian Nabiullah Ibrahim diangkat, dijadikan, diberikan gelar oleh Allah menjadi nabi, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan dan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar dari sesosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Banyak yang kemudian harus kita pelajari dari beliau. Ibadah haji yang kemudian jika
cikal bakalnya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian menyembelih hewan kurban, ajarannya, syariatnya juga bersumber dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hari ini kita akan menyembelih hewan kurban. La yanalullahu luhumuha wala dima'uha. Kurban itu bukan tentang sebesar apa hewan yang akan kita kurbankan. Kurban itu bukan tentang seberapa mahal yang akan kemudian kita kurbankan. Walakin yanalut taqwa minkum. Tapi Allah melihat diri kita, sejauh apa diri kita benar-benar ikhlas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lainnya, kalau kemudian kita membuka kitab Nasaihud Diniyah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang tidak akan pernah memulai makan malamnya kecuali kemudian ia memastikan tetangganya, saudaranya, orang sekitarnya telah makan lebih dahulu, baru beliau Nabi Allah Ibrahim akan memulai makan malamnya. Jika belum di sekitarnya belum makan, bahwa Nabi Allah tidak akan pernah memulai makan malamnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada akhirnya kemudian Rasulullah memberikan sebuah pesan kepada diri kita. Innallaha la yanduru minal amal illa ma kana lahu khalisah. Allah itu tidak melihat amal diri kita sebenarnya, kecuali amal itu benar-benar murni, ikhlas untuk Allah. Ibadah kita bukan tentang surga, ibadah kita bukan tentang takut neraka, ibadah kita hanya benar-benar kepada Allah, untuk benar-benar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada akhirnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari raya Idul Adha maupun hari raya Idul Fitri, di dalam beberapa kitab dikatakan a'yaduna a'yadun rabbaniyah wa a'yadun insaniyah. Pada hakikatnya sebenarnya hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha hari ini adalah hari raya tentang bagaimana kita dekat kepada Allah. Yang kedua adalah kebaikan diri kita kepada sesama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hari berganti dengan hari, minggu berganti dengan minggu, bulan kemudian berganti dengan bulan, waktu terus akan bergulir. Pertanyaannya kepada dalam diri kita hari ini, sudah cukupkah ibadah kita di hadapan Allah? Sudah cukupkah salat kita? Sudah cukupkah zakat kita? Sudah cukupkah puasa-puasa kita di hadapan Allah? Atau sebaliknya, ketika diri kita hari ini merasa cukup dengan ibadah kita di hadapan Allah, pernahkah kita ingat bagaimana Nabi Allah Muhammad yang kemudian ini dinukil seorang Imam Al-Ghazali? Beliau pernah kemudian Rasulullah mengatakan, la yudkhilal jannah ahadan bil amal. Tidak ada satupun amal ini sebenarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga ya Rasul? Wala ana, aku pun tidak. Lalu siapa ya Rasul? Illa ayyatamadani Allah bi fadlin wa rahmah. Betul amalnya banyak, betul amalnya benar, tapi sesungguhnya amal diterima atau tidak, surga atau tidak, neraka atau tidak, itu tergantung bagaimana hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka seorang Abdullah Atib bin Abi Quhafah yang kemudian kita senang mendengarnya, mengucapkannya dengan bernama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pernah memberikan sebuah nasihat, man dakhala qabrahu bila zadin. Kalau ada hari ini di antara diri kita masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, tapi masuk ke dalam makam perkuburan kita tanpa membawa amal, bahwa seperti seseorang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal, tidak akan pernah sampai pada tujuan, yang ada hanya tenggelam di tengah lautan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka mari kita sedikit introspeksi muhasabah. Kalau kemudian kita ingat bagaimana cerita para sahabat, cerita para tabi'in, cerita para ulama salafus saleh, bagaimana ibadah mahdhahnya, ibadahnya kepada Allah luar biasa, tapi ibadah ghairu mahdhah, hablum minan nasnya tidak baik di hadapan Allah. Singkat cerita, kemudian cerita yang paling terkenal ada seorang Abu bin Hisham. Cerita ini bisa kita lihat di dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tushi Asy-Syafi'i, menceritakan seorang Abu bin Hisham. Dia adalah seorang yang ahli tahajud. Tahajudnya tidak pernah putus, sholat malamnya tidak pernah putus. Suatu hari ketika dia hendak melaksanakan sholat tahajud, tiba-tiba ia mengambil air wudu, bertemu dengan sesosok. Dalam riwayat dikatakan itu adalah malaikat.
Ketika bertanya, wahai malaikat, apa yang kau lakukan pada malam hari ini? Kemudian malaikat itu menjawab, wahai Abu bin Hisham, aku ditugaskan oleh Allah hari ini mencari nama-nama hamba yang benar-benar rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seorang Abu bin Hisham bertanya, lalu apa itu yang ada di tanganmu, wahai malaikat? Kemudian malaikat menjawab, ini adalah buku berisikan nama-nama catatan seorang hamba yang benar-benar rindu kepada Allah. Lalu Abu bin Hisham bertanya, kalau begitu wahai malaikat, coba tolong aku bukakan bukumu, carilah namaku, pasti aku ada di dalamnya. Singkat cerita hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika dibukakan bukunya, tidak ada nama seorang Abu bin Hisham. Wahai Abu bin Hisham, namamu tidak ada di dalam buku. Mendengar perkataan malaikat, seorang Abu bin Hisham kemudian terkejut, syok, tersungkur, menangis. Kemudian bertanya, wahai malaikat, bukankah kau ini tahu aku ini adalah ahli tahajud? Sholatku tidak pernah putus, puasaku luar biasa, tapi mengapa namaku tidak ada dalam bukumu? Kemudian malaikat itu menjawab, wahai Abu bin Hisham, bukan aku tidak tahu bahwa engkau ini adalah ahli ibadah dan ahli tahajud. Aku tahu, tapi Allah melarangku menulis namamu di dalam bukuku. Mengapa? Karena ketika engkau khusyuk dalam sujudmu, ketika engkau khusyuk dalam tengah malammu kepada Allah, ketika datang tanggamu kemudian menangis meminta tolong bantuanmu, engkau kemudian acuh, dingin dan tak segera menolongnya, Allah kemudian benci terhadap hamba-hamba yang seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau kemudian sahabat Nabi dalam kitab Syu'abul Iman karangan Imam Baihaqi, kemudian pernah seorang Rasulullah dicurhati seorang sahabatnya, wahai Rasulullah, saya punya tetangga saya ini taqumul lail, inna fulanata taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq. Tetangga saya ya Rasul, ahli ibadah malam, puasanya tidak pernah putus, ya Allah, ibadahnya luar biasa di hadapan Allah. Wa tu'ti jiranaha, tetapi dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa lalu kemudian jawab Rasulullah, la khair fiha, tidak ada kebaikan sama sekali dalam dirinya. Dia min ahlin nar. Catat bahwa tetangga itu adalah salah satu calon penduduk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berbeda dengan seseorang yang bernama Bishr al-Haris al-Hafi di dalam kitab At-Tawabin karangan Ibnu Qudamah al-Maqdis. Dahulunya seorang pemabuk, dulunya seorang ahli maksiat. Suatu hari kemudian dia menemukan secari kertas kecil bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Ia ambil dan lalu dia simpan di dalam lemarinya. Dalam riwayat dia diberikan minyak wangian. Karena wasilah itulah kemudian dalam keadaan tidak sadar, tapi hatinya masih ada Allah, ia ambil kertas itu. Lalu seorang Bishr al-Haris al-Hafi yang dulu masa mudanya adalah ahli maksiat, dia menjadi calon penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan seorang Ahmad ibn Hanbal, seorang ahli hadis, ahli fikih yang kemudian sangat luar biasa keilmuannya, sangat hormat, takdim kepada seorang Bishr al-Haris al-Hafi. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada akhirnya kemudian hari ini apa hikmah yang bisa kita ambil? Pertama, kalau kemudian kita buka kitab Minhajul Abidin, hati itu ibarat medan pertempuran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Medan hati diri kita ibarat medan pertempuran, diberikan potensi baik, tapi juga diberikan potensi keburukan. Untuk apa? Untuk hanya sekedar menguji kesetiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dalam fikih kita akan mengenal namanya al-fiqhu al-awlawi, fikih prioritas. Al-muta'addi afdal min al-qasir. Terkadang kesalehan sosial itu lebih penting di hadapan Allah daripada kesalehan pribadi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya hari ini mari tegaskan pada diri kita hari ini, jangan pernah meremehkan kebaikan seseorang sekecil apapun kebaikannya kepada diri kita. Bisa saja orang itu masuk surga bukan sholatnya, orang itu masuk surga bukan karena puasanya, orang itu masuk surga bukan karena penyembelihan hewan kurbannya, tapi siapa tahu dia masuk surga karena hatinya senantiasa ada dalam nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hikam, rubbama fatahalaka babal qubur wa ma fatahalaka babal qubur. Apa yang kemudian Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah katakan, terkadang
hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah, tapi dari ibadah itu ternyata Allah tidak bisa menerima ibadah kita di hadapan Allah. Tapi sebaliknya, wa rubbama qata 'alaika bidambi fakana fil wusul. Tapi terkadang dosa kita itulah yang benar-benar sampai kepada Allah, yang lalu menguji diri kita, kesetiaan kita kepada Allah. Karena dosa itulah kemudian kita benar-benar sampai dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berintrospeksi diri, muhasabah, menata hati. Tidak kurang 89 kali Al-Quran mengucapkan muhasabah dengan segala bentuk katanya, bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun, suatu hari nanti kiamat datang, bukan anak, bukan harta yang menemani diri kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali hati kita yang benar-benar tertata untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang Albert Einstein di umur 42 tahun, yang kemudian ia pernah diprotes oleh Sigmund Freud, ahli psikoanalisis, ia pernah mengatakan, seorang Albert Einstein, I didn't arrive at my own rational choice. Saya selama hidupku jarang menggunakan akal-akal pikiranku. Saya lebih senang kemudian mendengarkan apa yang ada di dalam kata hatiku. Bahkan seorang Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence pernah mengatakan, 80% orang yang sukses adalah orang yang kemudian mampu memanajemen kecerdasan hatinya selama hidup di dunia ini. Pada akhirnya penutup dalam khutbah ini nasihat seorang Syekh Ibnu Abi Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, al-ishtighal bi tadhhiril qulubi afdal. Hari ini menata hati, mensucikan hati itu lebih utama minal istighsari, daripada hari ini kemudian kita memperbanyak sholat kita, memperbanyak puasa kita, maghishil qulub, tapi kita di dalam hati masih ada kedengkian, ada kebencian terhadap sesama manusia. Kita baik di hadapan Allah, tapi tidak baik di hadapan manusia, adalah hal yang sama dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga dalam momentum hari raya Idul Adha ini Allah benar-benar ridho terhadap kehidupan diri kita. Allah memberikan kebahagiaan, Allah memberikan ketenangan, Allah memberikan kenyamanan. Kalau hari ini sedang ada diuji oleh Allah, musibah, ujian silih berganti dalam kehidupan kita, sholat kemudian tidak sampai, ujian itu kemudian datang pada kita. Ya Allah, jabatan tidak naik. Ya Allah, hutang semakin banyak. Ya Allah, keluarga sakit-sakitan. Benar, Rasulullah pernah mengatakan itu adalah salah satu penghapus dosa kita. Tapi Rasulullah juga pernah mengatakan, innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah hari ini sedang cinta, Allah hari ini sedang rindu kepada kita, kita pasti akan diuji. Faman radiya falahu ridha. Kalau kita ridha, Allah pasti akan ridha. Tapi kalau hari kita benci terhadap apa yang kita miliki hari ini, percayalah bahwa Allah akan semakin jauh terhadap diri kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semoga suatu hari nanti pada akhirnya kita dipanggil oleh Allah benar-benar dalam keadaan bi husnil khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واغفر ومجيب دعاء الحي. نستغفر الله العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا وبلغنا إليك يا الله. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بالسنة. اللهم ارزقنا بحسن الخاتمة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. الله والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.